Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik, sekarang kita di majelis yang kedua dari pelajaran Durusul Lugha Al-Arabiyah, pelajaran bahasa Arab di juz'ul awal, juz yang pertama. Baik, mungkin bagus absensinya di situ tulis namanya. Tulis nama. Ya, kalau sudah tulis namanya bawa ke sini. Baik. Sambil menunggu untuk di ikhwa baik, kita murojaah dulu ya sedikit sebelum kita lanjut. Siapa lagi namanya? Siapa namanya? Wandi. Karena Abi Amin, Pak Amin. Baik, Pak Amin sekarang. Hada apa artinya hada? Ini. Itu adalah ini ya. Apa gunanya itu ya misalnya? Apa gunanya hada? Digunakan untuk Sebagai menunjukkan kata benda. menunjukkan benda yang dekat atau jauh? Yang dekat. Yang dekat. Ya. Baik. Baik Pak Wandi. Kalau saya katakan ini rumah, bahasa Arabnya Hadza baitun. Hada baitun taya santa. Baik, Ummu Alesa, kalau saya katakan ini masjid, bahasa Arabnya apa? Pakai ada mic dalam, pakai mic. Ini masjid, bahasa Arabnya hada masjidun taib. Rusmini, ini kursi. Hada kursi untuk asal. Baik, Ummu Syafiq, ini kitab. Hada kitabun taib. Nadia, ada orangnya? Nadia Almira, ada? Baik, ini pintu. Hada babun taib. Ummu Dafa, hada qalamun, terjemahannya ini pulpen taib. Siapa ini? Siapa Hadar? Siapa ini? Hadar Hakim. Baik. Hada sarirun, artinya ini tempat tidur. Baik. Ummu Zefa, ini meja.
Hadza maktabun. Taib. Berikutnya Ummu Rafa. Ma hadza apa artinya? Apa ini? Penggunaannya Mak bisa disampaikan sedikit apa penggunaan tentang ma? Sesuatu yang tidak diketahui. Terus apa lagi? Untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Baik. Baik, Frida, saya misalnya di sisi saya ya ada gamis. Kemudian saya katakan mahada, hada komisun. Baik. Sri Ummu Habib. Saya tidak hadir. Baik. Ana Ummu Ahmad. Ana Ummu Ahmad ya. Bukan saya ya, tapi nama orang. Bukan saya, tapi nama orang ini. Ana Ummu Ahmad. Baik. Misalnya ini adalah rumah. Ini adalah rumah. Kemudian saya katakan ahadza sarirun. Terus rumah. Hadza baitun. Baik. Kemudian Ummu Reza. Bintang. Saya katakan ma hadza najmun. Terjemahannya ma hadza najmun. Ini bintang. Baik. Jadi sudah dipahami itu pelajaran yang kemarin. Jadi begitu aja, murajaahnya begitu aja, enggak susah. Jadi kalau ada yang bilang susah, sebenarnya tidak susah. Yang susah itu kalau dia sudah pikirkan sesuatu yang belum dipelajari. Itu susah biasanya. Ya jangan dipikir dulu yang lain. Yang di sini saja dulu, jangan berpikir yang lain dulu. Kalau pikir yang lain itu susah, sulit ya. Karena memang belum dipelajari. Baik. Baik, sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang jadi itu materi aja ya, materi yang kemarin itu halaman 3 dan 4. Jadi sekarang tamrin al-awwal. Sekarang latihan, namanya tamrin itu latihan. Latihan yang pertama. Jadi latihan. Baik. Pak Wandi. Yang pertama, coba dibaca dan dijawab sesuai dengan gambar yang ada, yang paling atas. Ma haza miftahun. Diulangi. Ma haza miftahun. Ya, miftahun. Perhatikan panjang pendeknya. Ya, baik. Kemudian Pak Amin ya. Di bawahnya. Ma hadza kitabun. Hadza kitabun. Ya, santa. Baik, Ummu Aufa. Di bawah kitab. Coba dibaca dan dijawab. Hadza qalamun. Baik. Ummu Reza di bawah kolam. Baik. Ana Ummu Ahmad di bawah babun. Di bawah pintu. Gambar pintu. Di bawahnya.
Hadza baitun. Frida Rahmayani, gambar paling bawah. Hadza kursiyun. Baik. Itu latihan untuk yang pelajaran kemarin. Dilihat gambarnya, apa gambarnya, tinggal dijawab. Ma hadza, hadza miftahun, hadza kitabun, dan seterusnya. Baik, sekarang untuk pertanyaan dengan menggunakan huruf hamzah. Tamrinus tsani, latihan yang kedua. Latihan yang kedua. Baik, lembaran berikutnya ya. Baik, Ummu Rafa, gambar yang paling atas, latihan yang kedua. Tamrinus tsani. Baik, coba diulangi. Jangan dipanjangkan A-nya. Ahata. Iya, baik, ahsant. Ummu Aisyah izin. Tidak ada. Baik, Ummu Zefa, di bawahnya, di bawah masjid, masjidun. Baik, ahsant. Hadar atau Haidar? Hadar. Baik. Gambar yang ketiga. Coba diulangi. Ahadza, perhatikan, tidak panjang hanya ahadza, ya, panjang hanya ahadza. Iya, terus. Ya, jawabannya hadza komisun. Baik. Ummu Dafa, gambar yang keempat di bawah. Hadza najmun. Baik. Musdalifah, ya Musdalifah. Ahadza najmun, na'am hadza najmun. Tarjimi, terjemahkan. Ahadza najmun, na'am hadza najmun. Ini bintang. Baik. Nadia Almira, ahadza komisun, na'am hadza komisun. Terus ya, ini kemeja. Baik. Ummu Syafiq, ahadza miftahun, la hadza qalamun. Hah? Oh, masih ada kah? Waduh. Wah, tidak kelihatan. Saya kira yang di depan saja. Aduh. Baik. Saya kira yang di depan ini kenapa ini? Baik, Ummu Fauzan. Ahadza miftahun, la hadza qalamun. Tarjimi. Ahadza miftahun, la hadza qalamun.
Eh, siapa ini? Wilda ada. Wilda ada orangnya? Tidak ada. Marwati, baik Marwati. Ahadha baitun? La, hadha masjidun. Ini adalah masjid. Taib. Hah? Coba diulangi. Ahadha baitun? La, hadha masjidun. Ini adalah masjid. Taib. Ihsan. Baik, Pak Wandi. Dibaca yang di atas. Latihan yang kedua. Baik, di bawahnya. Kolawan, baik. Pak Amin, bawahnya. Baik. Terus di bawahnya. Hada najmun. Baik. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Atau tunggu dulu, kita lihat dulu latihan yang ketiga, tamrinus salis, latihan yang ketiga. Jadi ini masih berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya tentang hata dengan mahata atau ahata dan seterusnya. Baik, Ummu Aisyah, Iqra'i. Iqra' satu saja, satu kalimat yang di atas sebelah kiri atau kanan? Kanan. Baik. Coba diulangi. Nggak usah dalam bentuk ya khobar ya, berita, bukan pertanyaan. Baik. Hada maktabun. Baik. Ummu Fatir. Berikutnya yang di tengah, di atas. Bukan yang di atas, di tengah. Iya, ada masjidun. Baik. Ummu Yunita. Di atas sebelah kiri. Hada kolamun. Baik. Ummu Bari di bawah sebelah kanan, di tengah sebelah kanan. Di bawahnya hada maktabun. Hada sarirun. Baik. Ini Ummu Aina. Di bawahnya hada masjidun. Ma hada. Iya, baik. Baik, Ummu Alesa. Di bawahnya hada kolamun. Hada kursiyun. Baik. Ummu Haura. Di bawah hada sarirun. Di bawahnya hada sarirun. Baik. Ummu Syafiq di bawahnya mahada. Musdalifah. Di bawahnya hada kursiyun. Hada miftahun.
Baik, Pak Amin, dibaca. Man hasa hasa maktabun. Iya, terus? Hasa masjidun. Iya. Hasa kolamun. Terus? Hasa sarirun. Ma hasa. Baik, cukup. Pak Wandi, lanjutkan. Iya. Ada kursiyun. Iya, terus? Ada baitun. Iya. La. Ada masjidun. Terus? Ada miftah. Hada miftahun. Baik. Mudafa. Hada maktabun. Tarjimi. Terjemahkan hada maktabun. Ya, ini meja. Baik. Hadar mahada hada masjidun. Hah? Sudah. Ummu Aisyah. Ummu Dafa. Hadza qalamun. Ini pulpen. Baik. Prida. Hadza sarirun. Baik. Ana Ahmad. Ma hadza? Baik, Ummu Reza. Hadza kursiyun. Ini kursi. Baik. Ummu Aufa. Ahadza baitun? Baik. Ummu Fauzan. La, hadza masjidun. Tidak, ini masjid. Marwati. Ma hadza miftahun. Ini adalah kunci. Baik. Sekarang untuk akhwat ya, di semuanya diikuti setelah saya. Hadza maktabun. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Baik. Ada yang ditanyakan? Tidak usah dipikirkan yang lain dulu. Ini masalah ini saja dulu. Masalah hadza. Oh, kalau hadza artinya oh ini. Ini kata tuju untuk lil qarib, jarak dekat. Kemudian kata-kata yang ada tadi najmun, baitun, kursiyun, sarirun, maktabun, babun, dan seterusnya. Baik. Ada yang ditanyakan? Baik, ya. Cek. Kapan kita bisa tahu kalau dia ini harakatnya kasroh atau dia fathah? Kayak ini kan secara tertulis nih, hadza masjidun. Ini kan tidak, yang masjidun ini tidak berharokat. Iya. Nah, kapan kita bisa mengetahui? Kapan diketahui kapan kasroh, kata fathah, doma, begitu. Oh, tidak ada di situ ya harokatnya. Tidak ada.
Baik. Untuk apa namanya? Sebenarnya untuk mengetahui harokatnya dhamma fathah kasro nanti ada sebenarnya melalui kamus bisa diketahui, bisa juga nanti sebenarnya melalui tasrif. Ini dibaca seperti masjidun. Kenapa huruf jinnya di situ kasroh misalnya, kenapa bukan fathah? Jadi itu bisa diketahui nanti dari kata sajada. Sajada menjadi yasjudu. Yasjudu. Biasanya kalau dia isim makan seperti ini, isim yang menunjukkan tempat. Biasanya dia kalau fa'ala yaf'ulu isim makannya maf'alun. Iya. Asalnya maf'alun, tapi ini menyelisih kaidah yang ada. Jadi dia masjidun. Menyelisih kaidah yang ada. Kenapa? Karena itu yang didengar dari orang Arab diucapkan begitu. Jadi dengar dari orang Arab dia ucapkan seperti itu, masjidun. Jadi kita tidak bisa katakan masjudun, tidak bisa. Atau masjadun, itu tidak. Yang biasanya adalah masjidun. Masjidun. Kemudian kalau dikatakan itu yang bisa di tasrif, yang bisa dirubah katanya, yang ada kata asalnya. Tapi kalau seperti misalnya kolamun, itu tidak ada. Itu kata benda apa namanya? Jamid istilahnya. Kata benda yang tidak memiliki asal kata. Jadi memang katanya memang seperti itu. Oh ini pulpen, katanya oh kolamun, pulpen. Adalah pulpen. Misalnya pintu oh babun. Jadi tidak ada kata dasarnya oh fi'il madinya, fi'il mudhari'nya tidak ada. Langsung kata bendanya. Jadi kalau dikatakan babun, jadi kenapa dia fathah? Kalau dikatakan babun, lihat kata babun. Kalau dikatakan dia babun, kenapa dia di situ fathah? Kenapa? Karena setelah fathah ada alif. Ada alif. Lihat kata babun di situ. Babun. Di awal itu ada hadza babun. Jadi babun. Jadi tidak bisa dibaca bibun, tidak bisa. Tidak bisa juga dibaca bubun. Kenapa? Karena setelah huruf ba itu ada alif. Pasangannya fathah adalah alif. Pasangannya fathah adalah alif. Dibaca babun. Tidak bisa dibaca bibun, tidak bisa. Iya. Jadi kalau pusing masalah itu, jangan dulu dipikir itu. Masalah kenapa dia harokatnya begini nanti akan ada, kalau dia masuk pelajaran tasrif nanti akan ketahuan, oh ternyata begini nunya. Saya harus baca begini, saya harus baca begini. Nanti ada timbangannya. Timbangannya. Baik, adapun harokat terakhirnya, kalau itu harokat terakhir, itu bisa berubah. Bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh, bisa juga menjadi sukun. Sukun tergantung nanti dari letaknya di dalam kalimat. Kapan dia di dhamma, kapan dia di fathah, nanti kapan dia di kasroh, kapan dia di sukun, nanti ada ketentuannya. Nanti itu. Jangan dulu pikir itu. Kenapa? Karena pusing nanti itu, pusing. Jangan dulu dipikir. Yang jelas begini saja dulu. Kata yang ada kita hafalkan saja dulu. Oh, dia bacanya begini. Itu saja dulu untuk langkah awal. Iya. Oh, kalau begini, oh masjidun, ini maktabun, ini sarirun, ini baitun, ini miftahun. Jadi seperti itu. Iya. Jadi asalnya semuanya itu dari kosakata bahasa Arab itu berasal dari orang Arab. Orang Arab bagaimana dia mengucapkannya, itulah yang kita
lakukan juga seperti itu. Ada istilahnya itu simai, mendengar, kita mendengar. Jadi makanya itu kalau dulu memang ada orang-orang tertentu, memang dia datang itu perkampungan orang-orang Arab yang belum terkontaminasi bahasanya dengan bahasa luar. Itu biasanya dia datang ke situ. Dia tahu, oh ini asalnya kata-kata mufradatnya, kata-kata bahasa Arab ini begini-begini, dia tahu. Jadi makanya itulah yang biasanya dijadikan sebagai patokan dari bahasa Arab. Oh ini kalau dia kata benda begini misalnya, oh ini ucapannya begini dan sebagainya. Kalau dia jendela, oh ucapannya begini dan seterusnya. Baik, itu untuk adanya gambarannya, tapi tidak usah dulu dipikir itu supaya tidak pusing. Yang jelas ya kalau misalnya mau dikatakan dihafal begitu saja dulu. Nanti ada pelajaran berikutnya. Baik, yang lain? Ada juga biasanya orang mengatakan begini. Kalau dia perubahan katanya, perubahan harokatnya berada di tengah, awal dengan di tengah, itu dengan menggunakan tasrif. Perubahan kata. Untuk perubahan akhir dari kata, itulah ilmu nahwu yang dipelajari. Jadi ilmu nahwu itu mempelajari bagaimana apa harokat terakhirnya nanti. Untuk perubahan yang di tengah dengan di depan, itu ilmu tasrif yang dipelajari, dan itu ada di sini. Ada nanti di sini jadi sini digabung antara ilmu nahwu dan ilmu tasrif. Ilmu tasrif. Jadi ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata. Jadi makanya kalau kita membaca Al-Quran itu beda-beda harokatnya di akhirnya biasanya. Kapan dia dibaca fathah terakhir, kapan dia baca kasroh, kapan dia sukun, kapan dia dihilangkan, ada huruf yang dihilangkan dan sebagainya. Itu ada semua kaidahnya di dalam bahasa Arab. Untuk perubahan di tengah dengan di awal itu biasanya pakai tasrif. Biasanya pakai tasrif. Seperti misalnya ini, masjidun. Ini kan berasal dari kata, asal katanya itu adalah huruf sin, jim dengan dal, yaitu sajadah. Sajadah artinya sujud. Jadi nanti tasrifnya begini dia. Jadi sajadah yasjudu sujudan. Cocok. Sajadah yasjudu sujudan. Sajidun masjudun usjud la tasjud masjidun. Bukan masjidun tapi masjidun. Masjidun kemudian misjadun sujida yusjadu. Itu namanya ilmu tasrif, perubahan kata. Jadi satu kata itu bisa berubah menjadi banyak kata. Menjadi banyak kata. Itu baru tasrif yang ke samping itu, belum yang ke bawah. Jadi kalau misalnya sajadah tadi, sajadah yasjudu itu ke samping. Yang ke bawah sajadah itu bisa ditasrif lagi, sajadah, sajadu dan seterusnya ke bawah. Ini satu kata. Yasjudu begitu juga. Yasjudu, yasjudani, yasjudunya terus ke bawah. Jadi jadi banyak. Jadi satu kata bisa jadi banyak. Bisa menjadi banyak. Itu bahasa Arab begitu. Itu gambaran umum saja dulu. Tapi itu jangan dimasukkan di kepala dulu itu. Nanti pusing lagi kepala. Baik. Jadi itu tadi ada kata yang bisa ditasrif, ada yang tidak. Ada yang jumud. Jumud artinya ya tidak ada asal katanya dari sisi, tidak ada fi'il madinya, tidak ada fi'il mudhari'nya dan sebagainya. Seperti qolamun, itu tidak ada. Babun tidak ada. Jadi memang orang Arab menamakan, oh ini dalam bahasa Arab dikatakan babun. Oh ini dikatakan jidarun. Apa namanya? Dinding misalnya. Begitu anunya. Baik. Ada lagi yang lain?
Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Sudah paham itu ya tentang yang sebelumnya. Jadi ma menanyakan sesuatu yang apa namanya? Belum dia ketahui, menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Kemudian kalau dia huruf hamzah, dia menanyakan sesuatu yang sebenarnya dia punya ilmunya, hanya dia ragu. Ragu apakah, jadi dia mau pastikan. Iya, dia konfirmasi. Dia mau pastikan memang betul tidak ini yang dikatakan ini masjid. Nah, itu seperti itu. Kemudian hadza penggunaannya adalah ini namanya ismul isyarah, kata isyarat namanya. Isyarat untuk lil qarib, untuk jarak dekat. Jarak dekat. Jarak dekatnya berapa? Tidak ada ketentuan di dalam bahasa Arab. Itu hanya kembali kepada kebiasaan. Kapan dikatakan dekat, kapan dikatakan jauh. Kalau di dekat berarti dipakai untuk hadza. Kemudian juga hadza itu digunakan untuk mudzakkar, mufrad mudzakkar. Satu tapi laki-laki. Jadi dalam bahasa Arab itu ada mudzakkar, kata dalam bahasa Arab ada yang dikatakan mudzakkar, ada muannas. Mudzakkar itu artinya laki-laki. Muannas perempuan. Perempuan. Jadi kaidahnya, jadi saya ulangi, mudzakkar, jadi kata dalam bahasa Arab ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Jadi contoh yang ada di sini itu semuanya adalah mudzakkar. Contoh yang ada semuanya seperti baitun. Baitun mudzakkar, laki-laki. Masjidun dianggap juga laki-laki. Jadi jangan dikonotasikan dengan kita saya laki-laki, begitu seperti ini, tidak. Bukan itu yang dimaksud dari sisi bahasa Arab. Kemudian babun dianggap laki-laki, mudzakkar. Kitabun juga seperti itu. Qalamun, miftahun, maktabun, sarirun, kursiyun, komisun, najmun, semuanya dianggap mudzakkar, laki-laki. Bedanya dengan muannas, perempuan, itu ketika secara umum ya, walaupun tidak semua, tapi secara umum yang dikatakan muannas adalah ketika dia memakai ta marbuto di akhirnya. Jadi ta marbuto artinya ta yang tertutup di belakang. Seperti belum masih agak jauh ya di sini. Belum. Nanti itu ya, nanti. Kalau mau disebutkan contohnya, misalnya sa'atun. Sa baru alif, sa panjang 2 harokat. Sa ain. Ain baru ta yang tertutup. Sa'atun. Bisa tulis itu. Tidak ada keyboardnya. Aduh. Download nanti apa namanya? Di install. Keyboard Arabiknya. Iya. Supaya bisa ditampilkan. Oh jadi sa'atun. Jadi taknya di belakang itu tak yang tertutup. Yaitu muannas namanya, dianggap muannas, perempuan. Walaupun nanti ada ketentuan lain. Tidak tak marbuto tapi dianggap juga muannas. Tapi itu nanti. Itu kaidah secara umum saja dulu. Bahwa kalau ada tak marbuto di belakangnya berarti dia dianggap perempuan. Atau memang hakikatnya memang perempuan, seperti perempuan misalnya. Perempuan, wanita misalnya. Jadi kalau wanita walaupun tidak ada tak marbuto di belakang tetap dianggap perempuan. Walaupun tidak ada. Karena memang dia memiliki kelamin perempuan, jadi makanya dianggap muannas, perempuan. Yang lain yang tidak memiliki kelamin perempuan dianggap muannas kalau dia ada ta marbuto di belakangnya. Itu ketentuan umum, tapi ada ketentuan lain juga sebenarnya. Tapi itu saja dulu. Jadi ini saja dulu tentang masalah hadza. Jadi hadza itu digunakan untuk kata tunggal dengan laki-laki. Jadi makanya yang disebut di sini, kalau dikatakan hadza baitun berarti ini
satu rumah. Berarti kalau dikatakan hadza, berarti ini, berarti yang dia tunjuk itu satu, bukan dua, bukan tiga atau lebih, tapi satu yang ditunjuk, tunggal, satu yang ditunjuk, dan mudzakkar menunjukkan dia laki-laki. Hadza babun, misalnya ini pintu, ini kan satu pintu, dikatakan hadza babun, ini pintu, satu pintu. Jadi kalau dikatakan hadza babun, berarti ini satu pintu. Walaupun terjemahannya nanti kalau dikatakan hadza, ini pintu, tapi yang dimaksud dengannya itu adalah satu pintu, bukan dua, tiga, empat dan seterusnya, tapi satu yang dimaksud. Iya. Jadi itu penggunaannya tentang hadza. Sama juga dengan ini, meja misalnya, maktabun, meja. Kan meja toh, meja. Kalau saya katakan hadza maktabun, yang dimaksud dengannya berarti ini adalah satu meja, maksudnya ini satu meja yang ditunjuk. Satu meja. Jadi karena ini mudzakkar laki-laki, maka dipakai hadza. Kata hadza. Kalau untuk perempuan nanti beda. Beda yang dipakai. Kalau dua meja nanti beda lagi. Kalau dua meja berarti hadzani maktabani. Jami dulu itu, nanti tambah pusing lagi. Tanya lagi, dua lagi. Aduh. Tambah pusing nanti. Apalagi di belakang, nanti tambah pusing. Apa itu? Baik. Baik, sudah ada gambaran tak sedikit tentang ini? Baik, sekarang kita ini lagi. Kita masuk sedikit ini tentang man. Man hadza. Man juga adalah namanya kata pertanyaan, isim istifham maksudnya, isim istifham, kata yang berupa bentuk pertanyaan, menanyakan sesuatu. Man hadza, siapa ini? Kalau tadi ma hadza, apa ini? Karena menunjukkan benda mati, tidak berakal. Kalau man, siapa ini, berarti orang yang berakal. Yang berakal. Kalau dikatakan berakal, berarti itu adalah manusia. Yang dimaksud dengannya adalah manusia. Baik, kita lihat contohnya. Misalnya dikatakan di sini, man hadza, siapa ini? Siapa ini? Jadi man, siapa? Yang ditanyakan sesuatu yang berakal. Hadza, ini, kembali kepada tadi itu. Ini, yang ditanyakan ini berarti menunjuk. Yang ditanyakan ini satu dan mudzakkar. Makanya jawabannya hadza tabibun. Ini adalah seorang dokter. Dokter di sini maksud adalah dokter laki-laki. Karena dia mudzakkar. Dokter laki-laki, bukan perempuan. Bukan perempuan, tapi laki-laki. Hadza tabibun. Ini satu orang dokter laki-laki. Ya, tapi kalau biasanya diterjemahkan, cepatkan hadza tabibun. Ini dokter, satu orang dokter. Ini dokter. Tapi sebenarnya diinginkan dengannya adalah satu orang dokter laki-laki. Dan dokter itu ya berakal. Ya tidak ada itu binatang yang dokter. Tidak ada ayam dokter, tidak ada. Yang dokter itu orang, manusia. Jadi dia berakal. Baik. Yang kedua, contoh yang kedua, man hadza, tanyakan lagi. Man hadza, hadza waladun. Waladun artinya anak laki-laki. Anak laki-laki ya? Waladun. Anak. Dia ini adalah walad, ini adalah anak. Anaknya ya laki-laki. Bukan perempuan. Bukan perempuan, tapi yang dimaksud dengannya laki-laki, anak laki-laki. Man hadza, siapa ini anak? Ini adalah satu orang anak laki-laki. Satu orang anak laki-laki.
Ya kalau anak laki-laki juga ya manusia juga, berarti dia berakal. Baik, berikutnya adalah man hadza, siapa ini? Hadza talibun. Hadza talibun. Siapa ini? Ini adalah talib. Jadi talib artinya secara sisi bahasa orang yang talib, yang menuntut, yang belajar, yang sebagainya. Jadi orang yang belajar itu, jadi nanti terjemahannya tergantung dari konteks kalimatnya. Mungkin bisa dia penuntut ilmu, mungkin bisa dia murid, siswa, mungkin dia santri, bisa dikatakan tolib. Tolibun, penuntut, yang menuntut, jadi menuntut ilmu misalnya, dia menuntut ilmu. Hatta tolibun ini adalah tolib. Jadi orang yang menuntut ilmu di situ artinya orang. Orang. Itu secara umum. Jadi bukan ayam yang menuntut ilmu, bukan anjing yang menuntut ilmu. Jangan sampai ada yang protes, anjing ada anjing yang menuntut ilmu. Anjing terlatih, anjing memang dilatih. Atau misalnya burung apa itu? Burung beo, burung apa gitu yang diajari. Tapi itu kan di luar dari kebiasaan, itu kan sedikit. Itu tidak dianggap. Jadi kebanyakannya kan secara umum kan manusia. Secara umum manusia. Jadi hadza talibun, ini adalah talib, penuntut ilmu. Ahadza waladun, lihat berikutnya, ahadza waladun la hadza rajulun. Jadi kalau dia walad berarti dia masih kecil. Kalau dia rajul berarti orang besar. Berarti sudah orang besar. La ahadza waladun, apakah ini anak kecil? La, tidak. Hadza rajulun, ini adalah seorang laki-laki. Laki-laki maksudnya laki-laki dewasa. Laki-laki yang sudah besar. Jadi itu man, penggunaan man. Man untuk lil akli, untuk sesuatu yang berakal. Lil akil, yang berakal. Baik, kemudian ma hadza masjidun. Ini kembali pakai ma, kenapa? Karena ditanyakan masjid. Karena masjid kan tidak berakal. Makanya pakai ma. Jadi tidak boleh kita bertanya man hadza masjidun, tidak boleh, salah. Karena masjid tidak berakal. Masjid tidak berakal. Yang maksudnya iya, yang berakal. Maksudnya iya. Karena kalau dikatakan makhluk hidup ya banyak, kalau dikatakan makhluk hidup. Binatang tidak masuk. Iya. Karena binatang juga makhluk hidup juga. Tapi dia tidak masuk di sini. Tidak masuk. Tetap ma. Jadi makanya ada di halaman berikutnya itu ma hadza jamalun, onta. Lihat itu ada ma hadza jamalun. Dia pakai kata ma di situ pertanyaannya, bukan man. Kenapa? Karena onta tidak berakal. Tidak berakal. Iya tak? Makanya dia pakai ma di situ, bukan man. Bisa dipahami? Baik, saya ulangi sekali lagi sebelum kita tutup. Sudah hampir jam 3. Baik, diulangi ya setelah saya. Man hadza tabibun. Man hadza waladun. Man hadza talibun. Ahadza waladun? La hadza rajulun. Baik, saya kira itu ya untuk hari ini, sudah jam 3, sudah hampir asar. Ya nanti diulang-ulangi ya di pelajarannya. Jadi pekan depan sebelum masuk ya murojaah dulu lagi sebelum kita lanjut. Baik, saya kira cukup. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.